Halo Sobat Hijau, selamat datang di Persemaian Permanen BPDAS Barito. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Persemaian Permanen BPDAS Barito akan mencoba berbagi pengalaman tentang pembuatan bibit vegetatif. Pada tahun 2023 ini, Persemaian Permanen BPDAS Barito mendapatkan target pembuatan bibit vegetatif sebanyak 100.000 batang. Ada dua jenis, yakni alpukat dan durian. Bibit vegetatif tersebut dibuat dengan metode grafting atau sambung pucuk, di mana batang bawah yang digunakan berasal dari produksi bibit Persemaian BPDAS Barito tahun 2023 dan batang atas dari pohon induk unggul. Untuk lebih jelas, kita akan coba lihat langsung ke lokasi bagaimana tahapan atau proses pembuatan bibit vegetatif tersebut. Let's go! Halo Pak Edi. Iya. Ya. Oke Sobat Hijau, kali ini kita bersama dengan Pak Edi yang akan membantu mempraktekkan bagaimana tahapan pembuatan bibit vegetatif durian yang kita laksanakan di Persemaian Permanen BPDAS Barito. Baik Pak, kita mulai. Apa aja yang sudah disiapkan untuk pembuatan bibit vegetatif ini? Ini yang pertama kita siapkan entres. Entres, Ya, oke. entres. Ya. Yang kedua tali. Plastik ya, Ya, tali dari plastik. Pengikat ya. Pengikat, Sama kemudian ini untuk sungkup untuk pembungkusnya ya. pembungkusnya. Ya. Bisa kita mulai. Kayak baik, jadi tahap pertama adalah pemotongan batang bawah dengan tinggi secukupnya, ya. Kemudian dilakukan pembelahan pada batang bawah dengan dalam secukupnya sehingga diperkirakan nanti cukup menopang entres yang akan dipakai. Nah ini pada entres selanjutnya dilakukan penyayatan, ya, seruncing mungkin dan setipis mungkin pada dua sisi sehingga terlihat seperti huruf V, ya, bisa diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah memasangkan entres di dalam belahan yang sudah kita buat, dilanjutkan dengan pengikatan dengan tujuan agar sambungan tidak terlepas. Untuk di BPDAS Barito ada sedikit perbedaan dengan yang biasa kita lakukan, di mana entres yang kita gunakan itu tidak dilakukan pengurangan daun. Begitu ya Pak Edi ya? Iya. Oke, ini harapannya adalah bahwa ketika nanti sudah jadi, itu kondisi bibit yang telah disambung sudah akan memiliki daun yang lengkap gitu ya, dan dia sudah langsung banyak gitu. Baik, selanjutnya adalah proses penyungkupan. Nah, ini kita gunakan plastik, ya, seperti terlihat. Nah, ini disungkup, kemudian disimpan di tempat teduh selama 21 hari. Nah, kita bisa tunjukkan PD yang sudah berumur. Nah ini Sobat Hijau, ini yang sudah 21 hari. Kita ada kebetulan punya contohnya, kita akan buka ya. Nah, ya, nah jadi terlihat bahwa karena pada saat penyambungan entresnya tidak dikurangi daunnya, sehingga memang ketika sudah tumbuh ini kondisinya sudah cukup baik ya. Ini bisa kita lihat. Kemudian tidak kalah penting adalah tahapan setelah ini, yakni pemeliharaan bibit, di mana selanjutnya akan dilakukan penyiraman, kemudian pemupukan, termasuk pengendalian hama penyakit, kurang lebih sampai dengan 2-3 bulan, sehingga nantinya yang semula kita lihat seperti ini ya, jadi ini masih belum dilepas plastiknya. Nanti setelah 3 bulan dilanjutkan dengan pelepasan ikatan, dan ini sudah dipastikan siap untuk didistribusikan ke lapangan. Demikian ya Pak Edi ya. Baik, itu sekilas tentang bagaimana pembuatan bibit vegetatif durian. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana
tahapan pembuatan bibit vegetatif alpukat. Oke Sobat Hijau, kali ini kita bersama dengan Pak Yanto yang akan membantu mempraktekkan bagaimana proses pembuatan bibit vegetatif jenis alpukat. Jadi seperti halnya jenis yang lain, pertama-tama kita siapkan batang bawah yang memang sudah dipersiapkan dari awal, dari pembelian benih, kemudian ditanam dan dipelihara dengan baik sehingga memiliki fisik yang baik, sehat, dengan tinggi minimal 40 hingga 60 cm dan umur kurang lebih 4-6 bulan. Selanjutnya penyiapan entres. Ini entres yang diambil berasal dari indukan unggul ya, dengan berbagai jenis. Apa saja Pak? Ini kebetulan varietas Marcus. Oh, jadi untuk yang ini ada varietas Marcus. Ini salah satu jenis yang kita gunakan di persemaian ini. Untuk selanjutnya tahapannya adalah pemotongan batang bawah ya, pada ketinggian yang secukupnya menggunakan silet ya. Kemudian pada batang bawah tersebut dilakukan pembelahan ya. Selanjutnya adalah penyiapan entres. Nah, untuk alpukat ini berbeda dengan durian, di mana pada entres tersebut daun semua dibuang ya. Kemudian pada ujungnya dilakukan pembelahan sama dengan jenis yang lain, runcing dan tipis sehingga terlihat nanti seperti huruf V juga. Nah, kemudian entresnya kita masukkan di batang bawah ya. Lalu dilakukan pengikatan menggunakan plastik, dipastikan menutup seluruh area sambungan ya. Oke, jadi diikat secukupnya. Kemudian di terakhir adalah dilakukan penyungkupan. Nah, ini juga kita lihat bahwa sungkupnya cukup berbeda dengan yang durian, di mana plastik yang digunakan lebih pendek ya, karena panjang entres juga tidak terlalu panjang gitu. Baik, ini hasilnya kita bisa lihat ya. Jadi sama setelah jadi seperti ini, bibit kita pelihara di tempat teduh yang tidak langsung terkena matahari dan hujan secara langsung. Kemudian dipelihara sampai 2 sampai dengan 3 bulan. Kemudian setelah siap akan dilakukan pembukaan sungkup. Nah, nantinya awalnya akan seperti ini ya. Jadi ada terlihat sudah mulai pertumbuhan tunas ya di bagian atas. Nah, ini mungkin untuk jenis ini lebih terlihat nih ya Sobat Hijau, bisa kita lihat bersama ya. Jadi tunas ini kemudian kita pelihara hingga kondisinya seperti ini. Nah, jadi sudah cukup sehat. Pemeliharaannya dari penyiraman, kemudian pemupukan dan pengendalian hama tetap dilakukan secara intensif. Dan terakhir ketika sudah siap juga akan dilakukan pembukaan ikatan sebelum bibit didistribusikan ke lapangan. Jadi demikian secara singkat bagaimana tahapan pembuatan bibit vegetatif alpukat yang kita lakukan di persemaian permanen BPDAS Barito. Demikian proses pembuatan bibit vegetatif di persemaian permanen BPDAS Barito. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dalam rangka mendukung kegiatan penanaman. Mari kita hijaukan Banua.